tentang hidup sehat alami yang nanti akan disampaikan beliau, Bapak Esam. Beliau adalah seorang guru honorer yang telah sukses di Edacik dan mau berbagi kepada kita semua untuk bisa hidup sehat dengan mudah. Kepada beliau, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Fitri yang luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesehatan dan agama nikmat sehat, nikmat cepat. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang berbahagia, rekan-rekan pada kesempatan sore hari ini kami untuk sharing informasi bagaimana kita mewujudkan hidup sehat, sehat yang sejati. Sehat yang sejati itu sehat yang seperti apa adalah satu, sehat secara fisiknya badannya. Badan kita butuh sehat atau butuh? Dengan sehat maka kita bisa beribadah, bisa bekerja, bisa beraktivitas dengan enak. Makan-makan ya enak. Nah itu satu, kita yang penting utamanya adalah sehat terlebih dahulu. Perlu apa perlu? Perlu. Kemudian yang kedua, sehat secara finansial. Tentu itu penting juga ya. Enak makan harus ada yang dimakan. Maka kita harus sehat secara finansial. Bahkan bukan hanya sekedar makan. Kalau hanya sekedar untuk makan, ngendong saja itu sudah dapat makan ya. Tapi bagaimana kita mewujudkan impian-impian kita, keinginan kita, masa depan kita yang jauh lebih baik, membahagiakan istri, membahagiakan suami, membahagiakan keluarga, anak keturunan kita, generasi kita. Maka kita harus sehat secara finansial. Kemudian yang ketiga adalah sehat secara pikiran. Sehat secara pikiran, ya pikiran kita biar sehat. Insya Allah kalau fisiknya sehat, finansialnya sehat, dompetnya sehat, pikirannya jadi sehat. Kayak untuk sesi yang pertama ini kami akan sharingkan bagaimana kita hidup sehat. Sehat secara sederhana, secara alami. Penting apa penting banget? Penting banget ya. Oke, kalau penting banget kita akan sharingkan bagaimana sih kita hidup sehat. Supaya kita sehat itu sebenarnya ada 4 hal yang harus kita lakukan supaya kita hidup sehat. 4 hal kunci sehat kita itu satu adalah pikiran. Kalau kita pikirannya banyak bersyukur, ya, banyak merasa nikmat, jangan mengeluh, jangan kebanyakan pikiran, insya Allah sehat. Satu itu. Kemudian yang kedua, supaya kita sehat itu istirahatnya yang cukup. Kemudian yang ketiga, olahraganya yang teratur, ya. Kemudian yang keempat, makanan dan minuman. Nah dari 4 hal itu satu, berbicara masalah pikiran. Ya, karena suatu butuh mungkin atau apa kita nggak bisa mengendalikan, tetap kepikir baik ya, karena uangnya mungkin kurang atau anggota keluarganya ada masalah apa, akhirnya kepikir dan kita nggak bisa mengendalikan pikiran dalam satu keluarga. Mungkin bapaknya lah itu masalah ringan nggak usah dipikir, bapaknya bisa, istrinya ternyata main perasaan, pikirannya terus kepikir kok gitu. Maka kita nggak bisa mengendalikan pikiran anggota keluarga kita. Kemudian yang kedua, kita pengen sehat misalnya dengan berolahraga. Ibu-ibu ikut senam. Yang bapak-bapaknya banyaknya ikut senam apa yang tidak? Tidak. Kebanyakan tidak ikut senam. Berarti yang sehat cuma ibunya. Bapaknya apa? Kerja. Dapat finansialnya. Tapi kemungkinan orang yang bekerja terus-menerus tanpa memperhatikan nilai kesehatan, akhirnya hasil yang dia bekerja digunakan untuk membayar yang namanya kesehatan. Kita jangan sampai ya menumpuk tabungan, tapi akhirnya ludes untuk membayar yang namanya kesehatan. Maka kesehatan harus dilakukan betul. Kemudian yang ketiga adalah dengan istirahat. Nah, kita istirahatnya cukup. Tapi kalau mungkin dikejar target atau lagi banyak orderan, lah tanggung istirahatnya nanti saja. Berarti kita tidak bisa mengondisikan kita untuk memenuhi istirahat yang cukup. Nah, yang keempat tadi adalah makanan dan minuman. Dari 4 hal itu yang paling memungkinkan buat kita itu adalah makanan dan minuman. Pengen sehatnya bareng-bareng kan ya? Ya.
Istrinya sehat, suaminya sehat, anak-anaknya sehat, orang tuanya sehat, tetangga pada sehat. Yang bisa paling dikondisikan itu adalah makanan dan minuman. Berkaitan dengan makanan dan minuman, maka kita lihat pola hidup kita, makanan kita saat ini. Kemudian pada kesempatan sore ini yang akan kita sharingkan adalah tentang minuman. Kenapa kita sharingkan tentang minuman atau air? Karena 70% tubuh kita itu terdiri dari air. Dan berkaitan dengan kesehatan, kenapa kok kita kembalinya ke air biar yang lebih secara alami, ya, lebih secara alami. Karena kalau kita sehatnya dengan obat-obatan itu ada efek samping, ada resikonya. Jadi kita kembali hidup secara alami dengan air. Dan kita percaya dokter ya, percaya dokter, percaya dengan badan kesehatan. Nah, kalau badan kesehatan dunia menyatakan bahwa cuma ada 15% orang yang benar-benar sehat, yaitu orang yang makan minumnya teratur, makan minumnya semuanya diatur, gaya hidupnya diatur, disiplin tentang kesehatan, cek kesehatan secara rutin, itu bisa dikatakan mungkin sehat. Itu dimiliki para atlet-atlet mungkin ya. Kemudian 15% berikutnya adalah orang-orang yang sakit, yaitu orang-orang yang jelas divonis sama dokter punya penyakit. Nah, sisanya 70% adalah orang-orang yang sehat tetapi bermasalah. Kira-kira kita masuk yang mana? Bapak Ibu ada yang dari kecil hingga sekarang belum pernah minum obat? Tidak ada. Semuanya pernah minum obat. Berarti pernah bermasalah dengan kesehatan. Kita boleh optimis kita itu sehat, tapi kita jangan meremehkan tentang kesehatan. Karena bisa jadi kita termasuk yang 70% itu. Perlahan-lahan menimbun masalah-masalah yang kemudian nanti akan menjadi ledakan. Makanya tak heran pernah terjadi orang yang nggak pernah ke dokter, nggak pernah sakit, paling cuma mumet dikit gitu, diobat di warung sembuh, tapi pada ujung-ujungnya kok tiba-tiba dengar kabar ibu itu sekarang kena stroke, bapak itu nggak sakit kok meninggal. Nah, ternyata di dalam tubuhnya itu mengakumulasi masalah tentang kesehatannya, cuma nggak dirasa. Cara wong Jawa dari orang dirasa. Sebenarnya perlahan-lahan itu menumpuk masalah. Nah, kita jangan sampai ya, alhamdulillah. Pengen sehatnya yang alami, sederhana, atau yang pakai obat saja? Alami, sederhana. Karena obat itu ada efek samping. Makanya orang diobati itu biasanya tambah penyakit. Saking bingungnya dinamakan itu kenapa itu sakitnya komplikasi. Karena macam-macam penyakit kena. Karena obat itu membawa efek samping pada organ-organ yang lain, jadinya jadi tambah masalah, tambah penyakit. Apalagi resikonya bisa sampai ke ginjal. Maka kita percaya dengan dokter, sering dokter menyampaikan minum air putih. Kemudian ketika orang sakit masuk puskesmas, masuk rumah sakit, pertolongannya dengan diinfus. Berarti kunci sehat di sini adalah bagaimana tercukupi kebutuhan air baik secara jumlah maupun secara kuantitas. Nah, sore hari ini kita akan perkenalkan sebuah produk air minum, yang mana air minum ini adalah air minum yang sehat, menyehatkan. Nah, namanya adalah Kangen Water. Nah, sebagian sudah pada dengar Kangen Water ya. Nah, tetapi sebagian pada belum tahu apa itu keistimewaan daripada Kangen Water. Kenapa kok Kangen Water itu sehat? Satu, ini adalah hasil dari sebuah mesin kesehatan medical device yang sudah memperoleh ISO 13485. Kalau di dunia medis itu adalah mesin kesehatan atau medical device. Kemudian sejarah penemuannya ini salah satunya adalah air ajaib dunia. Kalau yang muslim ada air zam. Kalau memberikan keistimewaan tentu ada yang kemudian bisa dipelajari oleh kita manusia. Alhamdulillah akhirnya diketemukan mesin ionizer yang mana diteliti oleh Mr. Oshiro dari tahun 64 sampai 74. Akhirnya terciptalah mesin untuk mengolah air Kangen. Nah, apa sih keistimewaan air Kangen? Air Kangen itu yang pertama memiliki antioksidan.
antioksidan, kemudian yang kedua alkalis, kemudian yang ketiga mikrokluster. Apa sih antioksidan? Antioksidan itu antivirus, anti racun, anti alergi, anti penuaan atau bikin awetmu muda. Itu yang pertama adalah tentang antioksidan. Kemudian antioksidan yang terkandung di dalam air ini seberapa besar? Nah, ternyata antioksidan yang bagus, yang alami di lingkungan kita tersedia ada di buah-buahan. Nah, ini sudah dicek, sudah diteliti, ada jurnal internasionalnya bahwa 1,5 liter air kangen tes mesin 1,5 liter, berarti 3 kali botol ini botol 500 ml atau setengah liter. 3 botol ini itu setara dengan 516 buah apel, setara dengan 756 buah pisang. Mas, kira-kira mau pilih yang mana? Mending minum 1,5 liter air atau makan apel 516? Minum airnya, ya mudah maksudnya. Mungkin mampu belinya ya apel, ya. Tapi makannya repot. Satu hari ngabisin 516 biji buah apel. Lebih mudah masuk airnya. Itu satu adalah antioksidan. Nah, berbicara tentang racun, maka makanan kita, gaya hidup kita, lingkungan kita itu sudah nggak lepas yang namanya racun. Maka butuh makanan atau minuman yang memiliki antioksidan. Kemudian yang kedua bersifat alkalis. Alkalis itu bersifat basa. Nah, kita pahami dulu makanan-makanan kita, minuman kita, keseharian kita yang kita konsumsi itu termasuk yang mana? Di sini ada di pH 1, 2, 3 itu bersifat asam. 1, 2, 3 bersifat asam itu ada pasta, ada keju, ada wine, ada rokok, ada soda, ada energi drink, minuman berkarbonat, ada siput. Itu ada di pH 1, 2, 3, asamnya kuat. Kemudian ada di pH 4, masih bersifat asam juga. Ada kopi, gula, pasir, saus, tomat, kacang, daging sapi, daging ayam. Kemudian di pH 5 masih asam juga. Itu ada nasi putih, ada salmon, air RO, ada teh. Kemudian di pH 6 ada susu, telur, beras merah, dan lain-lain sebagainya. Itu ada di pH 6. Nah, di pH 7 ada air mineral. Nah, yang bersifat alkalis di atas 7 bersifat basa itu ada jeruk, ada pisang, alpukat, wortel, tahu, tempe, apel, teh hijau, ASI. Kemudian di pH 9 ada air kangen, ada anggur, ada pepaya. Kemudian berikutnya ada brokoli, semangka, lemon, mangga, jeruk nipis. Banyakan yang mana kita konsumsi? Di atas 7 apa di bawah 7? Di bawah 7. Ternyata yang kita konsumsi rata-rata adalah di bawah 7. Kalau kita mengkonsumsi di bawah 7 bersifat asam, maka tubuh kita akan tertarik sifatnya menjadi asam. Asam itu bagaimana sih? Asam itu mengakibatkan mudah terkena sakit. Asam asid itu membuat terkena sakit. Nah, kondisi kita untuk sehat itu dinilai berapa? Untuk sehat itu homeostatis kita seimbang ada di nilai 7,365. 7 lebih dikit. Itu kita optimal kesehatan kita. Normal, netral. Nah, kalau kita makanannya tadi kebanyakan bersifat asam, kemudian kita cuma minum air biasa, yaitu di pH 7. Kalau makanan kita rata-rata di pH 5, kemudian minumannya di pH 7, berarti 5 ditambah 7 dibagi 2, masih ketemunya asam. Nah, masih ketemunya asam. Makanya sekarang banyak muncul penyakit-penyakit yang judulnya asam. Ada asam lambung, ada asam urat, dan yang lainnya. Nah, bahkan kalau sampai ke geretnya, kalau kita makannya terlalu banyak yang asam-asam itu, sampai ke geret angka 5,5 bisa mengaktifkan sel kanker. Kita semuanya punya sel kanker, tinggal aktif atau tidak. Ketika bernilai asam di 5,5, itu akan mengakibatkan sel kanker itu aktif. Nah,
ini sudah bahwa penyebab kanker itu ada dua hal, yaitu kekurangan oksigen dan kelebihan asam. Kemudian di pH 3,5 bahkan bisa mengakibatkan istirahat selamanya, ya, bisa menimbulkan kematian. Makanya dulu ada orang minum obat, kemudian minuman bersoda, akhirnya wassalam, enggak. Karena tergeret terlalu asam sampai di bawah 3,5, akhirnya istirahat selamanya. Nah kalau kemudian di pH 8,8 sobat basah itu bisa mematikan sel kanker. Nah, kangen water ada di pH 9,5. Kalau kita makanannya rata-rata 5, kemudian minumannya 9,5, maka jadi 14,5 dibagi 2 masih ketemunya tuh 7. Berarti ini bisa menetralkan asam sehingga kita akan jauh lebih sehat. Kemudian yang ketiga bersifat mikrokluster. Mikrokluster mikro itu kecil. Air biasa itu ukurannya adalah 15-20 molekul. Setelah masuk mesin ionizer ini diubah sifatnya menjadi mikrokluster, dipecah menjadi ukuran 5-6 molekul. Sel-sel tubuh kita itu menyerap pada ukuran 10 molekul. Makanya tak heran kalau pada saat dulu minumnya air biasa itu kadang ada kendala. Saya kalau minum air putih kembung, enak, jelek karena tidak langsung terserap. Kalau di ini langsung terserap karena bisa menyerap ukuran 10, ternyata ini malah jauh lebih kecil sehingga langsung terserap ke sel. Nah, itu keistimewaan daripada air kangen. Nah, tentu saya tidak hanya sekedar cerita, perlu kita buktikan. Mohon bisa dibantu. Pertama kita buktikan tentang antioksidan. Antioksidan itu anti racun ya. Anti racun di sini saya ada betadin. Betadin itu kandungannya iodin. Iodin itu bersifat racun, obat buah. Bahkan ketika diteteskan ke luka itu cepat kering karena itu sel-selnya bisa mati. Nah, ini sehari-hari kita nggak bisa lepas dari yang namanya racun. Mungkin ini jalan raya ya, ada asap kendaraan. Kemudian sarapan jelas pakai masak berminyak-minyak, pakai micin, asap rokok, kita teskan dengan jumlah yang sama. Sekarang coba kalau kita minumnya air biasa. Kemudian kita pakai air kangen. Apa yang terjadi? Ya, tepuk tangan untuk air kangen. Ternyata apa Bapak Ibu? Ini ketika kita minumnya air biasa ini racun-racunnya masih ada. Sedangkan ketika kita minum air kangen ini bisa menetralkan racun. Jadi penting apa penting ini? Penting ya, perlu untuk hidup kita minum yang bisa menetralkan racun. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan memiliki sifat alkalis. Nah, di sini saya sajikan aneka minuman. Ini ibarat tubuh kita kemasukan aneka macam makanan dan minuman. Ini sama-sama air putih ya, tapi ini kelihatan dari botolnya bisa ditebak ya. Ini mewakili air bersoda. Ini mewakili air tonik. Ini mewakili larutan. Ini mewakili air RO. Ini air mineral. Ini air kangen. Sekarang coba masing-masing kita cek sifat dari air minum ini. Berikutnya air larutan.
Tegar. Kemudian air Eto. Kemudian air sejuta umat, air mineral ya. Nah, di sini saya ada pH tester untuk ngecek kandungannya. Bersifat apakah asam, apakah netral, apakah bersifat basa. Kita cukup teteskan masing-masing satu tetes. Dan saya yang pertama air bersoda. Asam, asam sakit. Air isotonik juga asam. Larutan juga asam. Air hot juga asam. Baru bernilai 6. Kemudian air mineral netral hijau. Kemudian air kanggen ada di pH 9. Nanti ini membuktikan kalau air kanggen itu bersifat basa atau alkali. Itulah makanan minuman yang masuk ke tubuh kita. Ketika kita banyak makanan yang bersifat asam, maka tubuh kita menjadi asam. Nah, apakah kemudian setelah kita konsumsi air kanggen jadi sehat? Coba kita cek apakah minum ini jadi sehat. Ternyata jadi sehat. Yang dua ini karena asamnya sangat kuat, maka dibutuhkan jumlah air yang jauh lebih banyak untuk mencapai netral. Mungkin sekitar 30 kali lipatnya baru mencapai netral. Itulah kerja makanan dan minuman di tubuh kita. Kita mau sehat, ya dilihat dari makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita. Kalau kemudian Bapak Ibu semuanya sudah sehat, minum kanggen sehat. Kemudian Bapak Ibu sudah sehat, saya mau berhentilah, nggak minum air kanggen lagi. Kemudian Bapak Ibu tetap gaya hidupnya, makanan yang sifatnya asam-asam tetap masuk. Apakah kemudian jadi sakit? Kita makan asamnya lagi, seafoodnya tetap, kejunya tetap, rokok, soda, sebagainya tetap, air kanggennya dihentikan, bahkan yang sakit, yang sehat pun akhirnya menjadi sakit. Itulah kerja air dan minuman, makanan dan minuman di tubuh kita. Jadi pengen sehat, jaga pola makan, pola minum kita. Insya Allah jadi sehat. Kalau seperti ini berarti air kanggen fungsinya sebagai apa? Untuk menetralisir atau sebagai penetral. Baik Bu. Nah, kemudian yang ketiga bersifat mikrokluster, bersifat mikrokluster. Nah, di sini saya punya minyak jelantah. Minyak jelantah yang sudah sangat susah ya dipakai, goreng berapa kali. Ini ibarat khusus kita, tubuh kita memasukkan minyak-minyak, lemak-lemak sudah berapa banyak? Sudah pernah nyuci usus? Gimana Bu, sudah pernah nyuci usus? Nah, ini ibarat usus kita. Kalau ibu kayaknya sering nyuci usus ayam. Minyak sama air nyampur apa bisa? Bisa. Nah, dan saya minyak sama air apa bisa? Ternyata bisa. Inilah ibarat dinding usus kita, ya, saluran pencernaan kita. Bertahun-tahun akhirnya kerak.
kotor, maka sumber penyakit itu ada di saluran pencernaan. Ketika ini kemudian masuk ke pembuluh darah, peredaran darah nggak lancar, peredaran darahnya jadi kotor, maka jadi masa-masa penyakit timbul. Bahkan kalau kemudian menjadikan gumpalan, akhirnya menjadikan sumbatan, terjadi sumbatan. Kalau nyumbat di jantung, jadi jantung koroner, mungkin harus pasang ring jantung. Kemudian nyumbat di otak, di saraf, jadi stroke. Nah, bagaimana kalau kita minumnya air Kanggen? Nah, saya tunjukkan di sini menggunakan pH 11 karena dari mesin itu bisa menghasilkan pH 11 untuk mempercepat reaksi. Ya, pH 9,5 yang konsumsi harian itu juga bisa, tapi akan lebih mudah diamati itu kita gunakan pH 11 dengan minyak yang sudah belanta. Kita cek apa yang terjadi. Ya, tepuk tangan untuk Kanggen Bapak. Ternyata nyampur. Jadi yang selama ini katanya air sama minyak enggak nyampur, ini air Kanggen menggunakan pH 11 ini jadinya nyampur atau yang dinamakan dengan Sprout Kanggen. Nah, coba kalau kemudian ini kita tumpahkan di barang kita cek. Kita bandingkan. Ini yang minum air biasa, ini yang air bersih mana? Bersih Kanggen. Kanggen. Luar biasa. Ya. Jadi aneka macam penyakit insya Allah bisa tersembuhkan dengan kita minum air Kanggen. Bahkan kita yang sehat pun harus rutin minum air Kanggen. Kenapa? Tadi Dewa sudah saya sampaikan, kita jangan-jangan ada masalah kesehatan cuma nggak dirasa, maka jangan sampai menjadi masalah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, berikutnya silakan dicoba diminum, ya, diminum karena ini adalah bersifat mikrokluster. Jadi dibuktikan minum 3 gelas besar itu tidak akan kembung. Yuk Mbak, Bu, dihabiskan, nanti ngambil lagi. Satu gelas dihabiskan, nanti diisi ulang, habiskan sampai 3. Coba Mbak, habisin Mbak. Sekali minum 3 gelas loh. Ini dibuktikan. Saya orang, makanya berbicara tentang air minum itu satu jumlah yang harus dicukupi itu adalah berat badan dibagi 20. Kadang ada kendala, orang minum segelas saja rasanya udah empuk, udah kenyang, udah enak. Dengan Kanggen Water itu bisa teratasi. Secara jumlah bisa diatasi karena ini mikrokluster sehingga nggak kerasa empuk, nggak kerasa enak. Kemudian yang secara sifat antioksidan, alkalis, mikrokluster. Jadi ini benar-benar menyehatkan. Oke Bapak Ibu, mau sehat alami? Halo. Sehatnya mau dengan air apa dengan obat? Air. Dengan air. Maka ayo dilanjutkan konsumsi airnya, dirutinkan, ganti airnya, maka kesehatan untuk kita bersama. Yaitu sharing kesehatannya dulu. Terima kasih, nanti akan kita sambung tentang bagaimana kita sehat secara finansialnya. Untuk sharing sehatnya cukup dulu, bisa disambi meta-meta ngomong. Terima kasih banget Bu, sudah disiapkan aneka metangan. Semoga tambah berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, beliau Pak Nisa sudah menjelaskan tentang hidup sehat. Penting apa penting ibu-ibu sehat? Penting banget. Mau
Sehat. Sehat.